April Mary Tinsley lahir pada tanggal 18 Maret 1980 di Fort Wayne, Indiana, Amerika. Dia adalah anak pertama dan satu-satunya dari Janet Tinsley. Bersekolah di SD Fairfield, saat itu ia menginjak kelas 1, teman-temannya menggambarkan bila April adalah anak yang cerdas, manis, dan suka bermain. Karena itu ia memiliki banyak teman, banyak di antaranya tinggal tak jauh dari sekolah dan rumahnya. Selain itu, April juga aktif sebagai anggota paduan suara anak-anak di Gereja Faith United Methodist. Pada tanggal 1 April 1988, April pulang lebih awal dari sekolahnya. Setelah makan siang di sekolah, ia bertanya pada ibunya untuk langsung bermain ke rumah temannya yang hanya berjarak beberapa blok dari sekolah. Ibunya setuju dan meminta April untuk menelpon ketika dia tiba di rumah temannya. Sebelumnya, April sudah pernah bermain ke rumah temannya sendirian dan selalu menelpon ketika tiba. Ibunya mengingatkannya untuk membawa payung karena hujan diperkirakan akan turun sekitar pukul 4 sore. Untuk menghindari hujan, ibunya meminta April untuk tiba di rumah sebelum jam 4 sore dan April pun menyetujuinya. Setelah sampai di rumah temannya, ia langsung menelpon ibunya sesuai janjinya. Setelah itu, ia menghabiskan waktunya dengan bermain. Sorenya, Janet sadar bila April belum juga pulang. Karena sudah lewat dari jam yang dijanjikan untuk pulang, ia merasa khawatir pada putrinya karena biasanya April selalu pulang tepat waktu. Dia menelpon ibu dari teman April. Temannya mengatakan jika pada pukul 15.00 April sudah meninggalkan taman tempat kedua anak perempuan itu bermain untuk pulang ke rumah. Namun, April menyadari bahwa payungnya tertinggal di rumah temannya sehingga ia berencana mampir ke rumah temannya itu untuk mengambil payung tersebut sebelum pulang. Sementara itu, temannya pergi ke rumah temannya yang lain, tidak menemani April kembali ke rumahnya. Namun, ibu dari teman tersebut mengatakan bahwa April belum juga sampai dan payungnya masih ada di rumah mereka. Mendengar semua penjelasan itu, Janet Tinsley semakin menjadi panik. Setelah mencari April selama beberapa jam tanpa hasil, Janet Tinsley menelpon polisi dan melaporkan bila putrinya hilang. Dia memberi detail ciri-ciri April pada polisi. Gadis itu terakhir kali terlihat mengenakan sepatu berwarna merah muda, celana hijau toska dengan 3 gambar hati berwarna merah muda, sweater biru muda, dan jaket merah muda. Setelah melakukan pencarian dalam radius 20 blok, polisi tidak dapat menemukan jejak gadis kecil itu. Polisi menduga April telah diculik. Polisi pun segera melakukan pencarian, tetapi sayang, pencarian mereka tidak menemukan hasil apa-apa. Tiga hari kemudian, seorang pelari di Spencerville, Indiana, melihat tubuh gadis kecil dalam keadaan sudah tak bernyawa di dalam selokan, tepatnya di sisi jalan pedesaan di DeKalb County yang jaraknya lebih dari 20 mil dari rumahnya di Fort Wayne. Hasil otopsi kemudian dengan cepat mengungkapkan jika identitas dari jasad itu adalah April. Mereka juga mengungkapkan bahwa dia telah dilecehkan dan meninggal karena sesak nafas akibat dicekik sampai mati. Seorang koroner menyimpulkan jika penyebab kematiannya sebagai pembunuhan. Terdapat air mani pada pakaian dalam April, tetapi karena jumlahnya terlalu sedikit, jadi tidak dapat digunakan untuk membuat profil DNA pada saat itu. Berita kematian April membuat gempar seluruh kota hingga sampai terdengar di telinga Paul Helmke yang baru saja dilantik sebagai wali kota 3 bulan sebelumnya. Helmke memiliki 2 anak perempuan, bahkan istrinya adalah seorang guru taman kanak-kanak, sehingga dia merasa ngeri dengan kejadian ini.
Ini adalah salah satu tragedi yang kami harap bisa dicegah. Kami juga berharap bisa melakukan sesuatu untuknya dan bisa membantu untuk memecahkan kasus ini, kata Helmke. Fort Wayne tidak asing dengan kejahatan, katanya. Tetapi kasus ini sulit untuk tidak dianggap serius. Bagaimana ini bisa terjadi di saat kepemimpinanku? Lalu ia melanjutkan, mengapa wilayah kita menjadi tidak aman untuk seorang gadis berusia 8 tahun? Penyelidik lokal, negara bagian, dan federal menerima informasi dan mengikuti banyak petunjuk, berharap menemukan petunjuk untuk membawa mereka ke pembunuh April, namun sayangnya mereka tidak mendapatkan pemecahan dalam kasus ini. Sehingga penduduk Fort Wayne hidup dalam ketakutan di waktu yang lama. Di tengah keputusasaan pihak penyelidik, sebuah pesan mengerikan muncul 2 tahun kemudian dan menghidupkan kembali kegelisahan penduduk sekitar. Pada bulan Mei 1990, muncul sebuah pengakuan yang dicoret-coret menggunakan krayon di dinding gudang, di mana jasad April ditemukan di Swartz Road, Grable, Indiana, 37. Pesannya berisi, aku membunuh April Mary Tinsley yang berusia 8 tahun, dan aku akan membunuh lagi. Meskipun meninggalkan banyak hal yang diinginkan, tulisan itu memberi polisi gambaran tentang kejiwaan si pembunuh. Departemen Kepolisian Fort Wayne atau FWPD masih menunggu dan selalu menerima informasi atau petunjuk yang datang. Setiap ada informasi yang masuk, pasti langsung kami selidiki, kata Dan Kemp yang menangani kasus April selama 5 tahun sejak tahun 1990. Karena tak kunjung menemui pencerahan, kasus ini pun menjadi dingin. Pada akhir pekan Memorial Day tahun 2004, keluarga Hicks sedang menikmati makan siang bersama teman-teman keluarga di rumahnya di Grable, Indiana. Tiba-tiba saja, Emily Hicks, seorang putri dari keluarga tersebut yang berusia 7 tahun, menemukan sebuah kantong plastik di sepeda merah mudanya. Ia kemudian memberikan itu kepada ibunya. Tentu saja, hal itu membuat sang ibu ketakutan. Ibu Emily, Crystal Hicks, kemudian membukanya dan menemukan sebuah catatan di dalam tas itu yang bertuliskan, "Hai sayang, aku telah mengawasimu. Aku adalah orang yang sama yang telah menculik, memperkosa, dan membunuh April Tinsley. Kau adalah korbanku berikutnya." Crystal semakin terkejut saat menemukan sebuah kondom bekas di dalam plastik itu. Ini lelucon yang menjijikkan, pikirnya. Crystal masih berpikir jika itu hanya perbuatan iseng remaja-remaja nakal kompleks. Dalam surat itu, pelaku juga mengancam akan meledakkan rumah mereka jika suratnya tidak dibagikan kepada polisi dan dipublikasikan di koran. Pada awalnya, Crystal tidak mengenali nama April Tinsley yang ada di dalam surat karena dia dan keluarganya baru pindah ke rumah mereka di Grable, sekitar 16 mil di utara Fort Wayne ini, 11 tahun setelah kasus pembunuhan April terjadi pada tahun 1988 silam. Tapi, seorang teman keluarga tahu siapa April. Tahu tentang kejahatan yang mengerikan itu dan tahu bahwa pembunuhnya belum tertangkap. Dia kemudian berkata, "Crystal, kupikir kamu harus menelpon sheriff dan memintanya memeriksa ini." Setelah mendapat laporan, polisi dengan cepat memeriksanya dan menyadari bila tulisan tangan surat itu mirip dengan yang digoreskan di gudang pada tahun 1990 dulu. Tulisan tangannya penuh kesalahan dalam ejaan seperti anak kecil. Hal ini membuat penduduk sekitar gelisah karena tidak hanya keluarga Hicks saja yang mendapat teror. Ternyata setidaknya ada 3 paket serupa dan salah satunya ada foto-foto telanjang yang diberikan pada gadis-gadis kecil di Fort Wayne saat itu. Kasus ini tetap menjadi dingin sampai 14 tahun kemudian meski profil DNA yang dikembangkan dari kondom cocok dengan sampel yang diambil
dari pakaian dalam April. Ketika hal-hal ini muncul selama bertahun-tahun, tidak diragukan lagi, ada perasaan cemas yang meningkat dan bahkan mungkin ketakutan bahwa mungkin dia akan menyerang lagi, kata wali kota Henry. Dan Kemp yang ditugaskan untuk kasus April Tinsley ketika dia pindah ke unit pembunuhan Departemen Kepolisian Fort Wayne pada tahun 1990, merasa kesulitan karena ada banyak jumlah bukti tetapi petunjuk sangat kurang. Itu adalah suatu hal yang menyebalkan, pikirnya. Kemp meninggalkan unit pada tahun 1995, tapi dia tetap berhubungan dengan detektif untuk kasus April, bahkan setelah dia pensiun dari departemen pada tahun 2005. Dan Kemp, pensiunan berusia 69 tahun, sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan di pusat pemerintahan kota. Dia selalu berharap bila kasus ini akan segera terungkap. Saat ini, FBI membantu polisi setempat dalam penyelidikan mereka. Meskipun teknologi DNA masih dalam tahap awal ketika April dibunuh, FBI sekarang memiliki akses dengan teknologi yang cukup canggih untuk membantu mereka dalam pencarian untuk menemukan pembunuhnya. Dengan menggunakan DNA dari surat-surat di tahun 2004 dan pakaian dalam April, Detektif Brian Martin menghubungi Parabon Nanolabs yang berbasis di Virginia untuk bekerja sama dalam mencocokkan DNA tersangka dengan informasi yang ditemukan dalam database silsilah. Mereka menemukan kecocokan DNA yang merujuk pada John D. Miller yang tinggal di sebuah trailer kuning pudar di lot number 4 di Graybill Mobile Home Park. Jaraknya dekat dengan tulisan dinding di tahun 1990 lalu ditemukan. Para penyelidik secara diam-diam mengambil kotak sampahnya yang berisi kondom bekas pakai yang cocok dengan DNA dari semua sampel relevan lainnya pada musim panas 2018. Martin dan rekannya mengunjungi Miller 6 hari kemudian dan bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu berpikir kami mendatangimu?" Miller lalu menjawab dengan santai, "April Tinsley." Pada tanggal 15 Juli tahun 2018, John D. Miller ditangkap saat berusia 59 tahun di rumahnya dan mengakui perbuatannya. Dia mengatakan kepada penyelidik bahwa dia memperkosa April Tinsley dan mencekiknya sampai mati agar tidak tertangkap. Bagi banyak orang di daerah Fort Wayne, penangkapan itu merupakan puncak dari rasa takut, frustasi, dan kegelisahan selama puluhan tahun tentang monster yang masih ada di antara mereka. 14 tahun setelah menemukan catatan itu di keranjang sepedanya, Emily Humphreys berkata jika dia masih merasa cemas. "Saya menahan diri untuk tidak keluar rumah jika di luar gelap," katanya. Karena meskipun dia menyukai gadis-gadis yang masih muda dengan rambut pirang dan mata biru, serta mereka masih kecil, sekarang saya masih takut. Penangkapan Miller mengejutkan banyak orang, termasuk Presiden Dewan Kota Graybill, Wilmer D. LaGrange, yang sering bergaul dengannya di penginapan setempat. "Saya mungkin tidak pernah lebih dari sekedar menyapanya di restoran," kata D. LaGrange. Tapi dia tidak pernah mengomentari apapun selain hanya semacam gerutuan. "Saya tidak tahu jam berapa, siang atau malam dia membawa gadis kecil itu ke kota, tapi itu membuatku muak," katanya. Miller mengatakan kepada polisi setiap detail kejahatannya saat dia dibawa ke penjara daerah. Dia mengatakan kepada mereka bila saat itu dia mengendarai mobil di jalan ketika dia bertemu April Tinsley. Dia kemudian berhenti di satu blok di hadapannya dan menunggu di luar kendaraannya sampai April lewat. Miller menghentikannya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil, lalu membawanya ke rumah trailernya di Graybill. Kemudian dia mencekik April sampai mati setelah memperkosanya
karena dia takut tertangkap. Setelah itu, ia membuang mayat April di selokan di County Road 68 di DeKalb County keesokan harinya. Kini, rumah trailer Miller menjadi TKP dan dikelilingi garis polisi berwarna kuning. Pada pagi hari Kamis, 19 Juli 2018, John Miller dibawa ke hadapan Hakim Allen County John F. Surbeck. Miller mendengarkan dakwaan pembunuhan dan penganiayaan anak yang dihadapinya. Hakim Allen County John F. Surbeck bertanya kepada Miller apakah dia punya pertanyaan. Suara Miller yang kacau terdengar samar-samar. "Permisi," kata hakim. "Tidak saat ini, Yang Mulia," kata Miller. Keluarga dan teman-teman April Tinsley yang duduk hanya beberapa meter jauhnya dari Miller, semua menangis di persidangannya. Kemudian di persidangan berikutnya, pada bulan Desember 2018, dia mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 80 tahun penjara dengan rincian 50 tahun untuk pembunuhan April Tinsley dan 30 tahun untuk penganiayaan anak. "Saat ini saya mati rasa," kata Janet Tinsley. "Saya tidak percaya akhirnya ada di sini." Saat Miller berdiri beberapa meter dari keluarga Tinsley, Hakim Surbeck mendakwanya dengan kejahatan pembunuhan, penganiayaan anak, dan pengurungan kriminal. Dia nyaris terhindar dari hukuman mati dan dijatuhi hukuman 80 tahun penjara tanpa ada kesempatan untuk naik banding, yang akhirnya disetujui oleh keluarga Tinsley. Ada banyak pertanyaan yang dijawab dalam persidangan, tetapi akan sulit bagi keluarga untuk mendengar beberapa hal yang dibicarakan Pak Miller, dan dia akan menjalani sisa hidupnya di penjara, kata Martin. Keluarga menyatakan keprihatinannya tentang keadilan, dan bagi saya, penjara adalah tempat yang kami inginkan dan saya baik-baik saja dengan itu. John D. Miller kemudian akan dibebaskan dari fasilitas pemasyarakatan di Newcastle Correctional Annex di Newcastle, Indiana pada 15 Juli 2058. Itu akan menjadi 6 hari setelah ulang tahunnya yang ke-99 dan 70 tahun setelah dia membunuh seorang anak yang tidak bersalah. Pada tahun-tahun setelah Emily menemukan surat itu di keranjang sepeda, Hicks mengatakan bahwa anak-anaknya berubah dari bermain di halaman menjadi selalu diawasi. Keluarga itu menjadi sangat sadar akan lingkungan sekitar mereka. Mereka hanya memberitahu Emily hal-hal yang mereka pikir bisa dia pahami. "Mengejutkan sekali bahwa Miller adalah tersangkanya," ungkap Hicks. "Dia biasa melewati trailernya setiap hari. Dia membawa anak-anaknya naik kereta luncur di bukit terdekat. Mereka bermain di taman terdekat, pergi ke pertandingan softball di lapangan terdekat." Namun, Hicks mengatakan dia telah memilih untuk memaafkannya. Bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk dirinya sendiri. Menyimpan kebencian itu sangat menguras tenaga. "Kadang-kadang saya berpikir, apakah Anda ingin duduk dan berbicara dengannya dan mengatakan kepadanya apa yang dia lakukan terhadap Anda dan keluarga Anda? Apa yang dia lakukan pada putri Anda?" kata Hicks. "Tetapi jika dia tidak sehat secara mental, itu tidak akan ada gunanya." Karena penasaran, beberapa upaya untuk melihat sekilas kehidupan Miller, Hicks pergi ke trailernya hari Senin. Berdiri di luar, dia berbicara dengan seorang detektif polisi negara bagian Indiana yang katanya menjadi emosional setelah mengetahui putrinya adalah salah satu gadis yang menerima salah satu surat kotor Miller bertahun-tahun yang lalu. "Mereka berpelukan," kata Hicks, dan pelukan itu terasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari pundaknya. Rasanya seperti, ini sudah selesai, ini sudah berakhir.